juga selesai. Oke, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas teks deskripsi. Nah, di pertemuan sekarang kira-kira kita akan membahas apa sih? Ada yang tahu nggak? Cepet. Surat puisi. Belum ada tahu kan? Jadi kita akan membahas negosiasi. Tapi sebelum kita mulai, mau nggak kita bermain dulu? Oke, kalau ibu bilang tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga setengah. Oke, tiga setengah. Oke, jadi begini aja. Oke, jadi nggak bertepuk ya. Oke, kita coba dulu ya. Tepuk satu, dua, tiga. Oke, konsentrasi ya. Kita mulai lagi. Tepuk satu, dua, tiga. Oke. Ini udah berkonsentrasi ya semua. Sudah siap untuk pelajaran kali ini? Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas memahami teks negosiasi. Kira-kira ada yang tahu gak sih teks negosiasi itu apa? Ada yang tahu? Tawar-menawar. Nah, tadi kan ada nih teman-temannya yang bilang tawar-menawar atau juga debat-mendebat ya kan? Nah, sebelum kita cari tahu, kita harus tahu dulu nih negosiasi itu apa sih? Apa tuh? Nah, pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah percakapan dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan, teman-teman. Teks negosiasi tidak bertujuan untuk menang sendiri, melainkan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, kalau misalkan menguntungkan diri sendiri, apakah bisa disebut teks negosiasi? Tidak. Teks negosiasi harus menguntungkan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya, kapan terjadi teks negosiasi? Di sekolah, rumah, lingkungan masyarakat. Pintar. Itu bisa terjadi teks negosiasi ya teman-teman. Lanjut, ada ciri-cirinya. Ternyata teks negosiasi itu punya ciri-ciri teman-teman. Nah, di antara itu ada melibatkan kedua belah pihak atau lebih, memiliki kepentingan yang berbeda, terus terjadi tawar-menawar. Ini penting ya tawar-menawar karena namanya aja teks negosiasi. Nah, menggunakan bahasa yang sopan. Kalau nggak sopan, apa yang akan terjadi? Marah, ribut. Bisa menjadi berantem. Nah, yang terakhir itu diakhiri dengan kesepakatan. Kalau tidak sepakat, apakah akan disebut negosiasi? Selanjutnya, ada pula nih struktur negosiasi ternyata. Yang pertama itu orientasi. Ini berisinya tuh salam membuka, sapa dan sebagainya. Itu di bagian orientasi. Masuk ke pengajuan. Nah, pengajuan ini berisi itu permintaan dari salah satu pihak yang nggak setuju kalau misalkan barangnya atau harganya terlalu mahal, aduh bisa deh ditawar seperti itu. Itu adalah pengajuan. Nah, selanjutnya ada penawaran. Nah, dari penawaran ini sudah terjadi tawar-menawar, sudah jadi negosiasi nih di penawaran ini. Nah, yang terakhir itu ada penyebutan. Penyebutan itu jika tawar-menawar sudah dilakukan, nah selanjutnya itu kesepakatan. Nah, di sini kesepakatannya, penyebutannya itu. Selanjutnya ada bahasa dalam teks negosiasi. Kalau negosiasi itu harus memperhatikan bahasa teman-teman, ternyata harus sopan, jelas dan tidak mengasar. Kalau misalkan kita bernegosiasi, tapi bahasanya tidak sopan, apa yang akan terjadi? Berantem. Benar, berantem, salah paham, dan orang tidak menegosiasi dengan kita, kan? Nah, yang kedua jelas. Kalau bahasanya nggak jelas, apa yang terjadi?
yang tadi sudah dijelaskan ada di mana? Pasar, sekolah, betul. Tepuk tangan dulu kita. Nah, jadi teks negosiasi lisan ini umum banget terjadi di pasar, rumah, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Itu namanya teks negosiasi lisan, menggunakan lisan. Selanjutnya ada teks negosiasi gabungan. Nah, bentuknya ini narasi dan dialog. Biasanya kita temui di cerpen atau novel yang tokohnya itu berdialog tawar menawar. Sudah pernah baca? Ada yang pernah baca? Pernah. Ya, itu namanya teks negosiasi kalau dialognya itu tawar menawar. Selanjutnya ada teks negosiasi tulisan. Ayo, bisa tebak ya teks negosiasi tulisan ini umum terjadi di mana? Di surat-surat PT-PT. PT-PT, terus apa lagi? Toko-toko, apa lagi? Terus di Dunia dunia Kerja. kerja, dunia hotel. Online. online. Sekarang kita kan sudah punya dunia online kayak belanja online seperti di mana? Shopee. Bukalapak bisa. Nah, negosiasi tulisan itu terjadi yang di umum seperti apa tadi, belanja online, dunia kerja dan lain sebagainya. Itu adalah pintar. Nah, ini adalah contoh dari teks negosiasi yang terjadi di mana? Di pasar. Nah, itu namanya negosiasi tulisan. Nah, lanjut ada apa sih? Nah, sekarang ini ada contoh dari teks negosiasi. Siapa yang berani mau menekan penjual dan pembeli? Aku. Ya, ayo maju. Aku jadi mana aja? Kamu beli. Ya. Oke, Dimas menjadi pembeli dan penjual adalah Sabrina. Silakan. Ya dulu ya Bu. Berapa harga sekilo buah mangga ini Bu? Itu harganya 35 kilo, Mbak. Manis dan masih segar. Wah, boleh kurang nggak Bu? 25.000 ya, saya ambil 2 kilo deh. Duh, kalau segitu belum dapat modalnya, Mbak. Pasnya aja 32.000. Gimana kalau 30 aja deh Bu? Saya langganan deh di sini. Ya udah deh, khusus buat langganan boleh deh. Terima kasih. Bu, kita juga masih online, Bu. Tadi kan teman-temannya sudah memperagakan contoh teks negosiasi yang terjadi di mana itu tadi? Membeli apa? Kapan terjadinya teks negosiasi itu? Mau beli buah mangga. Boleh kurang nggak? Boleh kurang nggak? Karena harganya terlalu mahal. 35.000 ya kan? Terus pembeli merasa kemahalan, jadi boleh gak sih kurang? Ternyata kata penjual Tidak boleh. awalnya tidak boleh, terus dinaikin lagi harganya menjadi 32 dan akhirnya 30.000. Nah, misalkan penjual tidak menyepakati, apakah itu disebut negosiasi? Kenapa? Karena tidak mencapai kesepakatan bersama. Betul, tepuk tangan. Kalau keuntungannya di pembeli saja, apakah itu disebut negosiasi? Karena penjualan rugi dan itu tidak termasuk teks negosiasi. Betul. Karena teks negosiasi harus menguntungkan kedua belah pihak. Pintar sekali untuk tolong kita semua. Nah, itu tadi adalah pembelajaran teks negosiasi. Nah, ada yang ingin ditanyakan
Dimas, kamu besok berangkat jam berapa? Aku besok berangkat jam 8. Ih, kok siang sekali? Gimana kalau jam 7? Jam 7? Tapi itu terlalu pagi. Ya udah deh, setengah 8. Boleh. Ya udah besok berangkat setengah 8 ya. Oke. Oke, sebelum Ibu tutup, boleh deh Ibu pantun. Ibu butuh cakepnya ya? Iya. Burung camar terbang ke awan. Hinggap sebentar ke pohon jati. Berundinglah dengan sopan agar kedua belah pihak merasa senang hati.